Ada weton yang sejak lahir tidak ditakdirkan hidup biasa. Hidupnya sering terasa berat, jalannya berliku, bahkan sejak muda sudah akrab dengan kegagalan dan kekecewaan. Namun Primbon Jawa mencatat satu hal yang mengejutkan. Justru weton inilah yang kelak ditarik menuju kemakmuran besar. Bukan rezeki kecil, bukan keberuntungan sesaat, tapi rezeki yang datang setelah kesabaran diuji habis-habisan. Dan weton itu adalah pahing. Banyak orang weton pahing tidak sadar bahwa penderitaan yang mereka alami selama ini bukanlah kutukan, melainkan proses penyaringan takdir. Jika kamu weton pahing, atau hidupmu terasa berat tanpa sebab yang jelas, bisa jadi kamu sedang berjalan di jalur yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Dalam Primbon Jawa, setiap weton membawa beban dan berkahnya masing-masing. Namun weton pahing memiliki catatan yang tidak semua orang sanggup membacanya. Pahing dikenal sebagai weton yang keras, kuat, dan penuh ujian. Sejak kecil, orang pahing sering merasa hidupnya tidak dimudahkan. Harus berjuang sendiri, jarang mendapatkan bantuan yang benar-benar tulus. Tetapi justru karena itulah, Primbon menyebut pahing sebagai weton penempaan. Orang pahing tidak langsung diberi kelimpahan, karena jika itu terjadi, mereka akan hancur oleh kesombongan. Maka hidup menguji mereka lebih dulu, menjatuhkan, menyakiti, mengosongkan, sampai satu titik tertentu, ketika batin mereka matang dan hati mereka tidak lagi bergantung pada manusia. Di saat itulah, rezeki mulai bergerak pelan-pelan mendekat. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Jika kamu lahir weton pahing, atau saat ini hidupmu terasa berat meski sudah berusaha sekuat tenaga, tulis kata pahing di kolom komentar. Bukan sekedar komentar, ini adalah bentuk pengakuan bahwa kamu siap memahami takdir hidupmu sendiri. Dan pastikan kamu menonton video ini sampai akhir, karena di bagian akhir nanti, akan saya sampaikan satu kunci penting dari Primbon Jawa yang sering diabaikan oleh weton pahing. Padahal kunci inilah yang membedakan antara hidup pas-pasan dan hidup dalam kemakmuran. Jangan lewatkan, karena bisa jadi ini adalah penjelasan yang selama ini tidak pernah kamu dengar dari siapapun. Karakter asli weton pahing. Waton api dalam diam. Dalam Primbon Jawa, weton pahing digambarkan sebagai api yang tidak menyala terang, tetapi panasnya bertahan lama. Orang yang lahir di weton ini seringkali tidak mencolok di awal kehidupan, namun menyimpan kekuatan batin yang sangat besar. Watak dasar orang pahing adalah keras hati, teguh pendirian, dan sulit ditundukkan. Mereka tidak suka diperintah, tidak nyaman bergantung, dan lebih percaya pada hasil kerja tangannya sendiri. Sekilas, ini terlihat sebagai sifat yang menyulitkan hidup. Namun dalam Primbon, justru disinilah akar kekuatan pahing berada. Orang pahing memiliki jiwa mandiri sejak dini. Bahkan sejak kecil, mereka terbiasa menghadapi masalah tanpa banyak mengeluh. Bukan karena tidak ingin dibantu, melainkan karena batin mereka tidak mudah percaya pada janji manusia. Primbon mencatat bahwa weton pahing sering memiliki perasaan yang dalam namun jarang diungkapkan. Mereka terlihat tenang, padahal di dalamnya penuh pertimbangan dan pergulatan batin. Inilah sebabnya, orang pahing kerap disalahpahami sebagai dingin atau keras, padahal sejatinya mereka hanya sangat berhati-hati. Satu hal penting yang ditulis dalam Primbon Jawa adalah, wong pahing kuat nandang loro, nangin ora gampang ngeluh. Artinya, orang pahing kuat menahan sakit, namun jarang memperlihatkan luka. Karakter ini membuat pahing tidak mudah hancur, namun juga membuat jalan hidupnya terasa berat. Karena mereka jarang meminta, maka bantuan pun jarang datang dengan sendirinya. Di sisi lain, weton pahing dianugerahi keberanian mengambil risiko. Saat orang lain ragu, pahing justru bergerak, bukan karena nekat, melainkan karena mereka sudah terbiasa menghadapi kemungkinan terburuk. Inilah sebabnya banyak orang pahing pernah jatuh sangat dalam, pernah kehilangan segalanya, pernah merasa sendirian di titik terendah hidup. Namun inilah juga sebabnya, ketika orang pahing bangkit, mereka bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Primbon Jawa menegaskan bahwa karakter pahing bukan untuk hidup biasa. Mereka tidak diciptakan untuk jalan yang lurus dan mulus. Mereka diciptakan untuk menjadi kuat melalui tempaan.
Jika orang Pahing mampu mengendalikan emosinya, menjaga lisan, dan tidak dikuasai amarah atau ego, maka watak keras ini akan berubah menjadi keteguhan luar biasa. Dan dari keteguhan itulah, jalan menuju rezeki besar, jodoh kuat, dan kemakmuran jangka panjang mulai terbuka. Garis rezeki weton Pahing, datang terlambat namun tidak kecil. Dalam primbon Jawa, rezeki orang weton Pahing tidak pernah datang tergesa-gesa, bukan karena mereka tidak layak, melainkan karena takdirnya memang disusun melalui proses yang panjang. Orang Pahing sering bertanya dalam batinnya, mengapa orang lain terlihat lebih cepat berhasil, sementara dirinya harus berjuang lebih keras untuk hasil yang sama. Primbon menjawabnya dengan satu kalimat tegas, "Rezekine wong Pahing iku digodhog disit." Artinya, rezeki orang Pahing direbus lebih dulu, agar kelak tidak mudah tumpah. Sejak usia muda, garis rezeki Pahing sering tersendat. Usaha tidak langsung berkembang, pekerjaan sering berganti, dan peluang emas kerap datang lalu pergi begitu saja. Namun ini bukan kegagalan, ini adalah fase pemurnian batin. Primbon mencatat, orang Pahing baru benar-benar merasakan kelancaran rezeki setelah ia tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang, berhenti menyalahkan keadaan, dan menerima bahwa hidupnya memang jalur panjang. Biasanya lonjakan rezeki weton Pahing mulai terasa setelah usia kepala 3, ketika mentalnya matang, saat ia berani mengambil keputusan besar tanpa ragu. Rezeki orang Pahing jarang datang dari satu sumber, seringkali datang bertahap lalu menyatu menjadi aliran yang kuat. Hari ini kecil, besok bertambah, dan suatu saat terasa stabil tanpa disadari. Yang menarik, Primbon Jawa menyebut bahwa orang Pahing sering tidak sadar ketika rezekinya mulai terbuka. Karena terbiasa hidup sulit, mereka menganggap kelancaran sebagai hal biasa, padahal disitulah tanda bahwa takdir kemakmuran sedang bekerja. Namun ada satu pantangan penting. Jika orang Pahing terburu-buru ingin kaya, menghalalkan segala cara, menginginkan hasil tanpa proses, maka garis rezekinya akan kembali tertutup. Primbon menegaskan, kesabaran iku kunci rezekinya wong Pahing. Kesabaran bukan berarti diam, kesabaran berarti tetap bergerak tanpa putus asa. Saat orang Pahing bekerja dengan niat bersih, tidak iri pada rezeki orang lain, dan tidak mengingkari janji, maka rezeki akan datang tanpa harus dikejar. Bahkan seringkali, rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Inilah keunikan garis rezeki weton Pahing. Datangnya memang terlambat, tetapi ketika sudah mengalir, ia kuat, stabil, dan tidak mudah terputus. Jodoh weton Pahing, pasangan yang membuka jalan rezeki. Dalam primbon Jawa, jodoh bagi weton Pahing bukan sekedar pendamping hidup, melainkan penentu arah rezeki dan ketenangan batin. Orang Pahing sering merasa urusan jodohnya tidak semulus orang lain, bukan karena tidak laku, tetapi karena batinnya sulit benar-benar membuka diri. Sejak muda, orang Pahing kerap mengalami hubungan yang kandas tanpa sebab jelas, perasaan mencintai namun tidak sampai bersatu, atau pernikahan yang terasa berat di awal. Primbon mencatat, ini bukan kegagalan cinta. Ini adalah cara semesta menahan orang Pahing dari pasangan yang salah. Weton Pahing memiliki karakter kuat dan keras. Jika disandingkan dengan pasangan yang tidak tepat, rumah tangga justru menjadi sumber kebocoran rezeki. Karena itu, jodoh Pahing sering datang lebih lambat, namun membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Primbon Jawa menyebut, jodone wong Pahing iku sing ngademake ati, dudu sing mung nyenengake meripat. Artinya, jodoh Pahing bukan yang paling memikat secara rupa, melainkan yang mampu menenangkan batin dan meredam ego. Ketika orang Pahing bertemu jodoh sejatinya, perubahan hidup terjadi perlahan namun nyata. Pikiran lebih tenang, emosi lebih terkendali, rezeki terasa lebih lancar. Bahkan dalam primbon disebutkan, banyak orang Pahing baru mengalami kenaikan rezeki signifikan setelah menikah atau setelah menemukan pasangan yang benar-benar mendukungnya. Namun ada satu catatan penting. Jika orang Pahing memaksakan hubungan demi status,
demi tekanan keluarga, atau karena takut sendiri, maka hubungan itu justru menjadi penghambat kemakmuran. Primbon menegaskan, ojo kesusu milih jodoh yen atimu durung tentrem. Artinya, jangan tergesa memilih jodoh jika batin belum tenang. Jodoh pahing biasanya memiliki sifat sabar, rendah hati, tidak suka memancing konflik, mampu menjadi penyeimbang watak keras pahing. Ketika keseimbangan ini tercipta, rezeki mengalir lebih lancar dan rumah tangga menjadi wadah berkah, bukan beban. Inilah mengapa dalam primbon Jawa, jodoh weton pahing disebut sebagai gerbang kemakmuran. Bukan karena pasangan membawa uang, melainkan karena ia membuka jalan batin yang membuat rezeki lebih mudah masuk dan menetap. Pekerjaan dan karier weton pahing, jalan hidup yang tidak bisa dipaksakan. Dalam primbon Jawa, pekerjaan bagi weton pahing bukan sekedar cara mencari uang, melainkan medan tempaan karakter dan rezeki. Orang pahing dikenal memiliki jiwa merdeka. Ia sulit berkembang jika terus berada di bawah tekanan, perintah yang mengekang, atau lingkungan yang tidak menghargai pendapatnya. Bukan karena pahing tidak patuh, melainkan karena batinnya tidak cocok hidup dalam sangkar. Primbon mencatat, banyak orang pahing yang pintar, pekerja keras, bertanggung jawab, namun rezekinya seret karena salah tempat bekerja. Ketika orang pahing memaksakan diri berada di pekerjaan yang menekan, rezeki terasa berat, emosi mudah naik, dan keberuntungan seolah menjauh. Sebaliknya, saat pahing menemukan pekerjaan yang memberi ruang bergerak, hasilnya bisa melonjak drastis. Bidang yang paling selaras dengan weton pahing antara lain, usaha mandiri, perdagangan, proyek lapangan, pekerjaan berbasis target bukan jam, bidang yang menuntut ketegasan dan keberanian. Primbon Jawa menyebut, wong pahing uripe maju yen nyambut gawe nganggo teka dedewe. Artinya, orang pahing akan maju ketika bekerja dengan keputusan dan kendali sendiri. Dalam karier, pahing sering mengalami fase diremehkan, tidak dianggap, atau idenya diambil orang lain. Namun ini adalah ujian kesabaran. Jika pahing bertahan dan terus belajar, suatu saat kesempatan besar akan datang. Menariknya, rezeki pahing sering terbuka lewat perubahan besar. Pindah pekerjaan, membuka usaha sendiri, atau mengambil resiko yang tidak berani diambil orang lain. Primbon menyebut, saat pahing berani melangkah, alam seolah ikut membuka jalan. Namun ada satu pantangan penting. Jika orang pahing terlalu sering ragu, takut mengambil keputusan, atau menunda langkah karena opini orang, maka kariernya akan jalan di tempat. Primbon menegaskan, ragu iku musuhe rejeki. Keraguan adalah musuh rejeki. Ketika orang pahing bekerja dengan niat lurus, tidak curang, dan tidak merugikan orang lain, hasilnya mungkin tidak langsung besar, namun bertahan lama. Inilah ciri rezeki pahing dalam karier. Bukan rezeki cepat lalu habis, melainkan rezeki yang tumbuh perlahan dan kuat. Kunci pamungkas kemakmuran weton pahing. Menjaga batin, menjaga rezeki. Dalam primbon Jawa, weton pahing disebut sebagai weton yang kuat di tenaga, keras di tekad, namun sensitif di batin. Karena itu, kunci terakhir kemakmurannya bukan terletak pada usaha semata, melainkan pada cara ia menjaga sikap dan hati. Banyak orang pahing gagal menikmati kemakmuran bukan karena kurang pintar atau malas bekerja, melainkan karena lupa menjaga batin saat rezeki mulai datang. Primbon Jawa memberi peringatan halus, sugih iku cobaan, luwih abot tinimbang melarat. Artinya, kaya justru ujian yang lebih berat daripada miskin. Saat rezeki mulai mengalir, orang pahing diuji dengan rasa bangga berlebihan, emosi yang mudah meledak, keinginan untuk diakui. Jika ini tidak dikendalikan, rezeki akan datang cepat dan pergi lebih cepat. Kunci pertama yang harus dijaga pahing adalah kerendahan hati. Bukan merendahkan diri, tetapi sadar bahwa semua yang datang bukan murni hasil kekuatan pribadi.
Primbon menyebut, wong pahing kudu eling lan waspodo. Ingat asal-usul dan selalu waspada pada diri sendiri. Kunci kedua adalah lisan. Ucapan orang pahing dipercaya membawa energi kuat. Jika lisannya tajam, rezeki mudah bocor. Jika lisannya dijaga, rezeki akan betah tinggal. Karena itu, Primbon menganjurkan orang pahing tidak mudah mengeluh, tidak suka meremehkan, dan tidak menantang nasib lewat kata-kata. Kunci ketiga adalah rasa syukur yang nyata, bukan sekedar diucapkan. Syukur orang pahing diuji lewat sikap. Apakah masih menghormati yang lebih lemah? Apakah tetap peduli saat sudah lapang? Apakah mau berbagi meski tidak diminta? Primbon menulis, rezeki iku seneng panggonan sing resik atine. Rezeki senang tinggal di hati yang bersih. Kunci terakhir dan paling sering diabaikan adalah kesabaran saat berada di puncak. Orang pahing terbiasa sabar saat susah, tetapi sering lupa bersabar saat hidup mulai mudah. Padahal disitulah penentu nasib jangka panjang. Jika orang pahing mampu tetap tenang saat berhasil, tidak gegabah mengambil keputusan, dan tidak meninggalkan nilai-nilai baiknya, maka kemakmuran yang datang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga turun ke keluarganya. Inilah penutup Primbon tentang weton pahing. Bukan tentang cepat kaya, melainkan tentang kaya yang bertahan lama. Sampai di titik ini, kita bisa memahami satu hal penting dari Primbon Jawa, bahwa weton pahing tidak pernah ditakdirkan hidup biasa. Jalannya memang panjang, ujiannya memang berat, namun di balik itu tersimpan janji kemakmuran yang tidak kecil. Jika selama ini hidup terasa keras, rezeki seolah lambat, dan jodoh atau pekerjaan tak kunjung memberi ketenangan, bukan berarti nasib sedang menolakmu. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk menerima lebih besar. Primbon Jawa mengajarkan bahwa penderitaan orang pahing bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan batin sebelum diberi kelimpahan. Dan ketika waktunya tiba, rezeki tidak akan datang dengan gaduh, melainkan pelan, namun menetap. Jangan iri pada mereka yang terlihat lebih cepat berhasil. Setiap weton punya jalannya sendiri. Dan jalan pahing memang bukan jalan pintas, melainkan jalan kokoh. Jika kamu merasa penjelasan ini seperti sedang berbicara tentang hidupmu sendiri, saya ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Tulis kata pahing di kolom komentar. Bukan sekedar komentar, melainkan tanda bahwa kamu menerima dan siap menjalani takdirmu dengan sadar. Bagikan video ini kepada keluargamu, pasanganmu, atau sahabatmu yang lahir di weton pahing, agar mereka tidak merasa berjalan sendirian di jalur hidupnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di video berikutnya kita akan membahas weton-weton lain yang juga menyimpan rahasia besar tentang rezeki, jodoh, dan nasib hidup. Tetaplah rendah hati saat berhasil, tetaplah sabar saat diuji, dan percayalah, takdir orang pahing tidak pernah salah alamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.